نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memanjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita berbagai macam karunia-Nya, masih memberikan kita taufik hidayah-Nya, masih memberikan kita rezeki-Nya dan nikmat yang paling besar dan adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi Yuna wa Habibana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kita semua. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah untuk memperjuangkan ajaran yang sampai akhir. Masyarakat muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi dan jamaah yang hadir, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Dengan cara kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tahu bersama bahwa di yaumil akhir nanti seluruh manusia akan mengalami situasi yang sangat berat, kondisi yang sangat berat ketika itu kita dikumpulkan di padang mahsyar, di mana pada saat itu matahari didekatkan kepada bumi, kondisi terik matahari yang sangat panas ketika itu. Di dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Tadnus syamsu minal ardi fayaqurqun nas." Matahari didekatkan kepada bumi ketika itu, kemudian manusia mengeluarkan keringat. Faminan nasi man ya belum wa'aruhu akibai, ada di antara manusia yang keringatnya mencapai kedua tumitnya. Wa minhum man yablughu ila nisfis sak, ada juga yang sebagian mereka keringatnya mencapai pertengahan dari betisnya. Wa minhum man yablughu ila rukbatai, ada juga yang mencapai kedua lututnya. Wa minhum man yablughu al-ujas, ada juga yang mencapai keringatnya itu ke bagian akhir dari kakinya. Wa minhum man yablughul khasirah, ada juga bahkan mencapai ke keringatnya itu ke pinggangnya. Wa minhum man yablughu ila mankibai, ada juga yang mencapai kedua pundaknya. Wa minhum man yablughu unuqah, ada juga yang mencapai ke lehernya. Wa minhum man yablughu wasata famihi, ada juga keringatnya mencapai ke pertengahan dari mulutnya. Bahkan wa minhum man yuqtihi araq, ada di antara mereka yang tenggelam oleh keringatnya seluruh tubuhnya pada saat itu. Masing-masing
tentunya mendapatkan bagian sesuai dengan apa yang dilakukannya selama hidup di dunia. Masyaallah muslimin saya jumpa yang Allah Subhanahu wa taala, tentunya tetapi ada golongan-golongan manusia yang mereka mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala tidak merasakan panasnya terima yang ketiga itu. Di antara mereka itu adalah ada 7 golongan, namun pada kesempatan yang belum kali ini saya akan membahas golongan yang pertama. Siapakah itu? Al-Imamul Adil, yaitu adalah pemimpin yang adil, imam yang adil. Tidaklah Rasulullah SAW menyebutkan satu golongan atau menempatkan golongan pada urutan pertama kecuali Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan golongan tersebut. Sama sedang yang dari Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang adil ini adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan di yaumil akhir. Dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa aqrabun nasi minallahi yaumil qiyamah, bahwa pemimpin yang adil adalah manusia paling dekat hidupnya nanti dengan Allah yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti. Wa huwa ala mimbarin min nurin, dan dia berada di atas mimbar dari cahaya, ala yaminir rahman, di sebelah kanannya Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Fa innal iman al-adila da'athu dunya kulluha ila nafsiha. Sesungguhnya imam yang adil itu, pemimpin yang adil itu, da'athu dunya, dunia memanggil dengan segala fitnahnya, dengan segala godaannya fasilitas, godaan jabatan, godaan pangkat dan sebagainya. Akan tapi dia mengatakan faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Dia mengatakan sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Rajab menambahkan wa hadza anfa'ul khalqi li'ibadillah. Pemimpin yang adil itu adalah manusia yang paling bermanfaat li'ibadillah, untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa manusia yang paling sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan pemimpin yang adil adalah orang yang paling bermanfaat. Kehadirannya membawa maslahat bagi kehidupan orang-orang yang ada di bawahnya, yang dipimpin, yaitu rakyat. Masyaallah muslimin jelaskan jumlah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu idza sholaha sholahat ar-ra'iyatu kulluha. Karena ketika dia soleh, pemimpin yang adil itu, ketika pemimpin itu soleh hati rakyat kulluha, seluruh rakyatnya akan soleh. Ketika dia tidak soleh, rakyatnya pun tidak soleh. Karena pemimpin itu adalah cerminan daripada masyarakat dan daripada rakyatnya. Masalah sini jelaskan jumlah yang dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, man ista'malnahu ala amalin wa razaqnahu rizqan fama akhadahu ba'da dzalika fa huwa ghul. Siapa yang diberikan amanah, tanggung jawab, diberikan tugas, fa razaqnahu rizqan, kemudian dia mendapatkan rezeki, mendapatkan gaji, upah, fama akhadahu ba'da dzalika fa huwa ghul. Kemudian dia mengambil, masih diberikan gaji, upah, dia mengambil lagi, misalkan hadiah ataupun pemberian dan lain sebagainya, maka ketahuilah itu adalah harta khianat. Nah, tentunya seperti yang kita saksikan, menjadi seorang pemimpin, apalagi pemimpin yang sangat besar, itu merupakan suatu amanah yang sangat berat yang dipikulnya dan penuh dengan godaan-godaan. Karena itu dia mesti hati-hati, dia harus memiliki ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jelas ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentunya ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah bersabda, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma istara'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada setiap pemimpin, seluruh pemimpin, amma istara'ahu, terhadap apa yang dia pimpinnya. Ahafidhu dzalik, apakah dia menjaga amanah tersebut, adhayya, atau dia menyia-nyiakan amanah tersebut. Hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi,
sampai bahkan Allah bertanya kepada seorang laki-laki an ahli baitihi, tentang keluarganya, apakah dia sudah adil kepada istrinya, apakah dia sudah adil terhadap anak-anaknya, ataupun sebaliknya. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, menjadi seorang pemimpin, maka setiap kita adalah pemimpin. Minimal kita memimpin dalam satu lingkup yang cukup kecil, yaitu dalam rumah tangga. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kekuatan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menjalankan amanah dengan baik. Dan kita berdoa semoga ke depan kita memiliki pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang solid, yang bisa mengantarkan kehidupan masyarakat kepada kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fiikum wa barakallahu wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum jalawatahu innahu huwas samiul alim. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu tasliman katsiran. Salam sejahtera Jumat yang Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita semua pribadi-pribadi yang bisa menjaga amanah dengan baik dan menjalankan amanah dengan baik. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli